Welcome back to Bincang Santai. Oke, teman-teman wargi-wargi YouTube yang memperkenalkan diri. Di sini saya Adi Muhammad Fadilah. Juga ada di sini ada Romdin Hakim dengan apa ya, kita identik kalau mahasiswa itu ada NIM ya. Ya, ada NIM. Ada NIM-nya dengan 222 10105. Begitu benar Ya, apa betul. NIM-nya? Kebetulan saya sama 222 10118. Iya. Itu NIM saya. Gitu. Di sini saya dilatar belakangi di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Begitu sama Kang Romdin di program studi apa? Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu. Ya gini Kang Romdin, Ya, saya itu mendiskusikan mengenai inovasi pembelajaran, inovasi kurikulum pembelajaran. Oh, iya. Kang Romdin. Ya boleh mengenai, mungkin ada yang ingin didiskusikan juga. Oh iya, saya tuh baru ingat bahwa ketika tujuan inovasi kurikulum itu ya, sebenarnya ketika kita berbicara tentang kurikulum itu sejarahnya panjang banget gitu. Entah itu dari ada kata SP, ada juga apa itu kurtila, dan ada juga sekarang yang lagi dipakai itu adanya kurikulum merdeka gitu ya, atau yang identik disebut Kurmar ya. Dan Kurmar ini merupakan ya singkatan gitu, akronim dari kurikulum merdeka yang tadi bertujuannya itu ada meningkatkan relevansi pendidikan gitu ya. Udah pasti ya, ketika gantinya kurikulum, berubahnya kurikulum, tentu aja pasti adanya suatu inovasi atau perubahan gitu. Karena di kurikulum sebelumnya itu adanya apa ya, bisa dikatakan hal-hal yang belum sempurna gitu. Tapi di sini ada upaya-upaya untuk pembaharuan gitu. Ya. Dan selanjutnya itu ya udah pasti ketika kita berbicara tujuan itu, yang keduanya itu ada mengembangkan kompetisi peserta didik gitu. Udah pasti ketika mengembangkan kompetisi peserta didik ya, kalau berbicara mengembangkan ya intinya adanya inovasi itu ya untuk mengembangkan seperti itu. Jadi yang apa ya, kita percepat ya. Yang ketiga itu ada apa ya, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran ya, sudah pasti ya. Karena gini ya, karena dalam kurikulum merdeka sebenarnya itu identik dengan yang namanya teknologi gitu. Tidak lepas dari teknologi, karena di apa ya, bertujuan juga ada tujuannya ketika apa ya, untuk mengembangkan zaman juga, mengikuti zaman gitu. Perkembangan zaman gitu. Mengikuti perkembangan zaman, karena ketika kita tidak berbicara teknologi, tidak melibatkan teknologi di dalam suatu pembelajaran atau di dalam intinya kehidupan gitu, ya kita sudah pasti kalah gitu dengan daya saing yang lain gitu. Jadi kita itu diusahakan harus bisa apa ya, harus bisa menggunakan teknologi tersebut. Dan kurikulum mereka ini masih ada gitu. Tapi menurut Pak Adi di sini ya, bila kita berbicara gitu tentang kurikulum. Karena banyak isu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kurikulum ini bisa berubah jikalau menterinya itu rubah gitu. Betul. Yang saya gitu tanggapannya gimana gitu ya. Yang saya lihat gitu ya, ini ketika si menterinya ganti, otomatis si kurikulumnya juga berganti. Ikut ganti juga. Padahal si kurikulum itu belum tercapai dengan sempurna. Gitu. Menurut saya itu kurang efektif gitu ya, karena si kurikulum itu semuanya bagus, mempunyai tujuannya bagus gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Namun ketika terus itu berganti dan si kurikulum yang dipakai itu belum tercapai dengan sempurna, dengan tujuan yang awal yang ingin dicapai belum tercapai gitu, menurut saya itu kurang efektif gitu. Karena ya kenapa tidak memaksimalkan yang ada dulu gitu, baru ketika kita melihat itu sudah tercapai dengan baik gitu, baru kita bisa berganti dengan kurikulum. Saya pernah melihat gitu di Jepang gitu ya, bahwa kurikulum di sana mah hanya satu gitu, dari awal gitu, dari dahulunya sampai sekarang itu masih dipakai gitu. Tapi tetap relevan dengan zaman sekarang juga gitu ya. Karena itu dikembangkan dengan bijaksana gitu. Jadi intinya ya dikembangkan tetapi tidak harus berganti juga kayak gitu ya. Jadi intinya memaksimalkan yang sudah ada. Betul. Tapi kalau saya lihat juga ya, intinya di daerah saya sendiri gitu, di daerah Cianjur Selatan itu memang masih pelosok gitu. Masih agak jauh lah dari kota gitu ya. Ternyata benar gitu, ketika kita berbicara tentang kurikulum, terkadang kurikulum itu belum merata semuanya dalam sekolah gitu kan. Belum dalam pembelajarannya itu belum tersampaikan semua dan belum maksimal. Dan ternyata sudah ada pembaharuan lagi.
Oke, para wargi-wargi YouTube, ya, dari pembahasan yang telah kita diskusikan bersama gitu ya, dapat ditarik kesimpulan gitu ya, bahwa daripada inovasi kurikulum pembelajaran ini, yaitu pada intinya gitu ya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia gitu, agar relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan juga kebutuhan pada masyarakatnya. Seperti itu. Ya. Datang apa? Ya sudah sih, soalnya ketika ada inovasi ya udah pasti ada pembaharuan. Betul. Dan untuk meningkatkan sekaligus mengembangkan. Betul. Terima kasih. Ya. Oke, cukup sekian dari pembahasan dari kami dari bincang santai ini. Ya, disingkat apa? Binsai. Binsai. Anjay. Ya. Cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.